3 hari lalu pada pagi-pagi hari itu, kurang lebih jam 9, jam 10 itu, Pak Yusuf Manubulu itu ada telepon saya menyampaikan informasi rumahnya itu didatangi oleh polisi, ya. Ngakunya dari Polda Jawa Barat. Kemudian karena kebingungan, dipertanyakan dalam rangka apa, karena dia tidak pernah menerima surat panggilan, tidak pernah mengetahui ada laporan polisi, ya. Kemudian di siang hari baru kita dapat informasi itu terkait dengan adanya surat penangkapan dari Polda Jawa Barat. Proses perkaranya seperti apa, kita sama sekali tidak tahu. Kita tidak tahu apakah siapa pelapornya, gitu ya, dalam rangka apa. Kemudian waktu itu teman-teman Polda Jawa Barat itu memaksakan hari Selasa itu harus ikut ke Polda Jawa Barat. Salam Elechem, Bisem, Yeshua, Hamasiah. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai Pendeta Yusuf Manubulu yang ditangkap gitu ya. Awalnya diharuskan untuk langsung dibawa ya ke kantor polisi, tetapi berkat dari pengacara akhirnya ditunda. Tetapi Pak Pendeta Yusuf Manubulu tetap diproses ya karena sudah diberikan laporan. Teman-teman, dalam kasus ini akhirnya para polemikus Muslim seperti Ustadz Yusuf PI, Julius HMC dan channel-channel Islam yang lain itu mulai mengkait-kaitkan dalam penistaan agama yang dilakukan oleh Ustadz Yusuf Manubulu. Tetapi teman-teman, kalau kita mengamati bersama, yang mana yang dinistakan oleh Pak Pendeta Yusuf Manubulu? Bukankah selama ini kita melihat channelnya itu hanya mengcounter iman, menggunakan hak jawabnya untuk meluruskan setiap tuduhan, fitnahan, hujatan yang dilakukan oleh polemikus Muslim dan para mu'alaf seperti Ustadz Ahmad Kainama, Ustadz Agustan, Ustadz Arifin Nababan, kemudian ada Bangun Samudra, Irene Handono, ada Donditan, ada Aristo, kemudian ada Filipus, dan masih banyak lagi murtadin-murtadin yang memberikan kesaksian dan pengajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Alkitab, sehingga Pendeta Yusuf Manubulu dan termasuk sebenarnya saya dan teman-teman yang lain yang juga berkecimpung dalam media sosial ini, khususnya YouTube, untuk membela ya dan meluruskan apa yang dibelokkan oleh penyesat. Itu aja, tidak lebih dan tidak kurang. Jadi kenapa justru yang mengcounter, yang menggunakan hak jawabnya, itu yang diproses. Dikit-dikit sudah dilaporkan dan langsung ada tindakan. Teman-teman, beberapa bulan lalu itu heboh mengenai Ustadz Agustan yang mengkentuti Alkitab. Tetapi itu aman-aman aja. Kemudian Ahmad Kainama juga menuduh Yesus menikah dan berpoligami. Donditan juga menuduh Yesus menikah dan berpoligami. Ustadz Nandar menuduh Yesus berpoligami, menikah. Dan juga Ustadz Menachem Ali ya juga membenarkan hal itu. Yesus pernah menikah dan berpoligami. Nah, ini adalah berita hoax. Seharusnya yang menyebarkan hoax inilah pengajaran sesat ini yang tidak berdasarkan kitab suci kekristenan. Itulah yang harus diproses. Nah, tapi justru sebaliknya yang terjadi. Dan teman-teman, kita tidak perlu heran akan hal itu. Karena Tuhan Yesus sudah memperingatkan, sudah menyampaikannya 2023 tahun yang lalu kepada para pengikutnya. Ya, umatnya, saya dan saudara-saudari semua. Mari kita melihatnya di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat 1 sampai 3. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan
Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Bahkan teman-teman sekalian, juga dia menyampaikan kepada kita semua di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-9. Di sini dikatakan, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Jadi teman-teman sekalian apa disampaikan di dalam Yohanes pasalnya yang ke-16 ayat 1 sampai 3 dan juga Matius pasal 24 ayat 9 ini. Ini adalah sebuah nubuatan atau pemberitahuan, peringatan kepada orang-orang Kristen di akhir zaman ini. Supaya kita tidak kecewa dan murtad, menolak Tuhan Yesus Kristus hanya gara-gara kita dikucilkan, kita dihina, difitnah, ya, ditangkap, disiksa gitu. Dan bahkan kita dibunuh loh. Dikatakan oleh kita bahkan tiba waktunya kamu akan dibunuh. Dan orang yang melakukan itu, mereka berpikir sedang berbakti bagi Allah. Maka jangan heran jika gereja dipersekusi. Gereja ditutup dengan teriak-teriak demi nama nabi mereka dan juga Tuhan mereka. Kemudian, mereka tidak memberikan izin gereja. Melarang ibadah-ibadah Kristen. Kalau ada ibadah di rumah-rumah Kristen itu dilarang karena katanya itu bukan gereja. Dan ketika orang Kristen mendirikan gereja, mereka dipersulit, tidak diberikan izin. Ya, jadi teman-teman sekalian ini sebuah penderitaan dan himpitan, kita dikucilkan oleh karena nama Tuhan Yesus Kristus. Dan banyak orang akan murtad ayat 10 dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Nah, karena memang Alkitab sudah memberitahukan kepada kita bahwa pada hari-hari terakhir itu akan muncul nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu, para penyesat. Itu sebabnya kita sebagai orang-orang Kristen diwajibkan, diharuskan untuk membela iman kita dengan cara bukan demo, ya, tapi dengan cara menjawab dengan lemah lembut, meluruskan, membetulkan apa yang diajarkan mereka secara salah. Itu yang kita lakukan teman-teman sekalian. Ya. Jadi Alkitab itu benar-benar sempurna dan tidak butuh disempurnakan. Sekali lagi, Alkitab benar-benar sempurna dan tidak perlu disempurnakan. Karena sudah sempurna. Dan teman-teman sekalian, kalau kita melihat apa yang sedang terjadi saat ini kepada saudara kita, orang tua kita, atau sahabat kita, yaitu Bapak Pendeta Yusuf Manubulu. Dia ditangkap, ya, hanya karena ya mewawancarai orang yang tentu saja bersaksi karena imannya. Bersaksi bagaimana dia bisa masuk Kristen, menjadi pengikut Tuhan Yesus Kristus. Tapi itu dianggap hoax, lalu Bapak Pendeta Yusuf Manubulu diproses, dilaporkan oleh mereka. Dan teman-teman sekalian, kita sudah pasti bisa tebak, ya, bahwa ini sebuah strategi untuk membungkam para apologet Kristen. Supaya kita tidak meluruskan, supaya kita tidak membahas lagi apa yang mereka tuduhkan, supaya kita tidak lagi memberitakan Injil di media sosial ini. Gitu. Biar hanya mereka saja. Sehingga apapun yang mereka sampaikan tentang Alkitab, tentang firman Tuhan, ya dianggap betul saja. Ya. Jadi teman-teman sekalian, satu hal yang saya mau sampaikan bahwa mari tetap dukung, ya, dukung kami, dukung channel TV Laskar Kristus, dukung channel-channel kekristenan yang lain, supaya mereka tetap memberitakan Injil, tetap berkarya, pelayanan di media sosial ini, untuk mewujudkan amanat agung daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, kata Tuhan Yesus Kristus.
Baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Maka teman-teman sekalian, untuk mewujudkan hal ini, itu tidak harus face to face, tapi lewat media sosial ini. Makanya secara pribadi, saya bersyukur dengan adanya hujatan-hujatan. Seperti Ahmad Kainama bilang Yesus menikah, berpoligami gitu ya. Kemudian bilang Yesus itu lahir karena ada hubungan Roh Kudus dengan Maria, gitu ya. Dan banyak lagi hujatan-hujatan yang dipelesetkan daripada ayat-ayat kitab suci. Sehingga berdasarkan itulah kita memberitakan Injil. Ya. Oleh karena itu, masih sekali lagi saya mengajak kita untuk dukung semua channel daripada orang-orang Kristen, para hamba-hamba Tuhan, para penginjil, baik secara face to face maupun juga secara media sosial, di TikTok, di YouTube, ya, dukung sehingga nama Tuhan dimuliakan. Dan sebagai yang terakhir teman-teman sekalian, mari juga kita doakan Pak Pendeta Yusuf Manubulu dan juga keluarganya. Kita memang tidak bisa berbuat apa-apa ya. Kita tidak bisa demo, kita tidak bisa melawan pemerintah. Ya, kita tetap tunduk kepada otoritas yang ada. Karena Alkitab mengatakan bahwa supaya kita tetap menghormati pemerintah. Ya, karena pemerintah itu juga berasal daripada Allah. Kalau mereka tidak melakukan keadilan dalam kepemimpinan mereka, mereka akan bertanggung jawab kepada Tuhan kita. Jadi teman-teman sekalian, yang kita bisa lakukan adalah berdoa, berdoa, dan berdoa. Juga kita akan melakukan upaya-upaya hukum dengan adanya pengacara-pengacara Kristen, ya, seperti ada Bang Martin Simanjuntak, ada Pak Kamarudin Simanjuntak, kemudian ada tim yang saat ini menjadi pengacara dari Bapak Pendeta Yusuf Manubulu. Kita doakan mereka teman-teman sekalian supaya mereka juga bisa melakukan upaya-upaya hukum, ya, semampunya kita. Jika hal itu memang tidak bisa lagi ya tertolong dan harus ya dipenjarakan karena nantinya ada tekanan massa ya, seperti di Bapak Muhammad KC pada waktu itu didesak dari pihak kepolisian itu supaya menghukum Muhammad KC itu 10 tahun gitu ya. Pada waktu itu ya Walodi juga itu ditangkap yang jelas-jelas melakukan penistaan, melawan pemerintah. Tapi itu hanya dikasih 1,5 5 bulan ya. Hanya dikasih beberapa bulan aja hukumannya karena katanya dia tulang punggung keluarga, kemudian dia juga mualaf dan ya dia juga seorang ustadz. Jadi ya cukup ya beberapa bulan aja diberikan hukuman kepadanya. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, biarlah kita semua tetap bersatu ya dalam kasih Kristus, bersatu dalam visi misi, yaitu untuk tetap memberitakan Injil. Apapun itu tantangannya, kita tetap memberitakan kebenaran. Sampaikan kebenaran walaupun itu sakit. Ya. Karena pastinya itu akan membawa hasil yang luar biasa. Sebab firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dia akan berbuah, akan menghasilkan buah. Maka sampaikan terus firman Tuhan, sampaikan terus Injil kerajaan sorga. Maka Tuhan akan menyertai dan memberkati kita. Terima kasih teman-teman sekalian, sekian video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.